Hari ini 28 April merupakan hari pertama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Surabaya Raya. Kita akan bergabung dengan Reno Reksa yang memantau langsung dari stasiun Surabaya untuk informasi selengkapnya. Reno, hari ini hari pertama pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya. Kenapa justru terjadi kemacetan yang panjang di Bundaran Waru? Betul sekali Sumi dan juga pemirsa, kalau kita pantau tadi pagi kurang lebih pukul 6 sampai dengan kurang lebih 9:30 waktu Indonesia Barat, memang terlihat kepadatan kendaraan tidak bisa dihindari karena penyebabnya adalah masih tingginya volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi yang kami pantau yang masih nekat untuk mengakses masuk ke kawasan kota Surabaya. Untuk itulah tadi petugas gabungan Sumi dan juga pemirsa melakukan pemisahan antara kendaraan yang berplat L dan W dengan kendaraan yang berplat nomor di luar plat nomor L dan W. Untuk kendaraan yang berplat nomor L dan W ini akan dilakukan pemeriksaan data-data seperti KTP elektronik dan juga surat keterangan kerja. Ketika pengendara tidak bisa menunjukkan salah satu di antara dua item tersebut, maka dengan terpaksa petugas akan menginstruksikan para pengemudi tersebut untuk memutar balik. Sedikitnya itu tadi Sumi bagaimana pantauan kami, namun kalau kita pantau saat ini pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, kondisi di Bundaran Waru yang merupakan salah satu dari checkpoint di kawasan kota Surabaya ini sudah terlihat lebih lengang. Sumi. Baik Reno, sudah adakah tanggapan dari pihak kepolisian mengenai pemeriksaan kendaraan di Bundaran Waru hari ini yang kemudian menimbulkan kemacetan panjang? Betul sekali, untuk bisa menanyakan atau mendapatkan statement langsung dari pihak kepolisian, saat ini di sebelah saya sudah ada Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budi Indra Dermawan. Pak Budi, kalau kita lihat tadi pagi dari jam 6 sampai dengan setengah 10 pagi, ada penumpukan kendaraan di situ. Bagaimana respon dari pihak kepolisian melihat hal ini ketika ini adalah penerapan hari pertama PSBB? Ya, kita pahami bahwa ini adalah hari pertama penerapan PSBB. Kita lihat bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari bagaimana penerapan PSBB. Makanya kita lihat pagi tadi cukup padat antrian di kendaraan masuk dari Sidoarjo menuju Surabaya ini. Nanti 3 hari ke depan kita melakukan himbauan dan sosialisasi tentang penerapan PSBB. Tadi kalau kita mendengarkan statement dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 ini adalah sosialisasi dan himbauan seperti yang Anda katakan. Kemudian dari tanggal 1 sampai dengan 11 Mei adalah himbauan dan tindakan. Nah, tindakan-tindakan terukur apa yang nantinya akan dilakukan oleh aparat kepolisian secara khusus untuk menindak mungkin masih ada pelanggar di luar sana? Ya, bagi nanti melakukan pelanggaran, sekalian teguran ada beberapa hal, teguran tertulis, teguran lisan. Teguran tertulis nanti kita terapkan dengan perwali, yaitu adalah penerapan teguran dalam bentuk teguran PSBB. Teguran ini nanti akan memberikan beberapa sanksi yang akan ditentukan sanksi berikutnya, dan ini akan tersambung, terrecord di pendataan di kita. Baik, nanti akan dikenakan sanksi yang sudah akan ditentukan oleh perwali tersebut. Ini akan data-data pelanggaran ini akan terekam oleh teman-teman kepolisian. Kemudian apa berikutnya setelah data ini terekam? Kemudian berikutnya apa? Ya, terekamnya di kepolisian maupun di pemerintah daerah juga. Jadi nanti bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran PSBB akan terekam, akan tercatat pada saat dia akan melakukan perizinan atau melakukan pelayanan publik, harus menyelesaikan dulu secara administrasi pelanggaran yang dilakukan pada saat PSBB ini. Oke. Pak Budi, kalau kita belajar dari pengalaman hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kepolisian untuk mencegah atau mungkin melakukan rekayasa lalu lintas lainnya supaya tidak terjadi di kemudian hari kepadatan kendaraan hari ini di Bundaran Waru, Pak Budi? Ya, kita akan menyampaikan public address dan kita akan sampai juga di media cetak, sosialisasi juga di media sosial lainnya, bahwa penerapan PSBB ini kita membatasi gerak transportasi dengan angkutan yang dibatasi, baik 50% untuk penumpang roda 4 dan roda 2 dan angkutan lainnya. Sehingga pada saat masuk ke Surabaya ini betul-betul bisa diterapkan penerapan PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Pak Budi, tadi kalau kita lihat bersama, tidak sedikit pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dipaksa untuk memutar balik. Ini apa sebabnya, Pak Budi? Temuan apa yang didapatkan oleh teman-teman kepolisian? Ya, yang kita suruh kembali tadi adalah di luar plat L dan W, kalaupun dia bisa menunjukkan surat keterangan kerja, tujuannya jelas ke Surabaya, kita akan berikan. Tapi kalau tidak bisa menurunkan maksud dan tujuan, maka kita akan dia kembalikan lagi ke daerah asalnya di jalan semula. Ya. Baik, Pak Budi, terakhir singkat saja, himbauan Anda kepada seluruh masyarakat pada saat penerapan PSBB ini apa? Silakan. Ya, penerapan PSBB di wilayah Surabaya Raya ini dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan tanggal 11 Mei.
Saya harapkan masyarakat kerjasamanya untuk bisa menerapkan PSBB ini sehingga kita bisa bersama-sama menekan wabah epidemi COVID-19 ini. Terima kasih Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Budi Indra Darmawan sudah bergabung bersama kami. Sumi dan juga pemirsa, setidaknya itu data-data atau respon yang diberikan oleh aparat kepolisian terkait penerapan PSBB di hari pertama, tepatnya di checkpoint Bundaran Waru. Sementara demikian, Sumi, laporan dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Reno Reksa sudah melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.